Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan takdir cinta kalian di akhir 2023 ini. Ya, dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk Aries ya. Oke, Aries, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu ya. So sorry, kenapa aku tiba-tiba batuk ya. Mungkin karena aku habis sakit ya. Dan ini khusus percintaan kamu, entah kamu mau menyebut hubungan kamu sebagai twin flame, soulmates, ataupun karmics ya, it's up to you. Oke, jadi apapun sebutannya kembali ke kamu sendiri ya, kamu yang mengetahuinya. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk kamu. Aries. Gimana percintaan kamu ya? Ketu dan Rahu bakal berpindah ya di akhir bulan ini ya. Kamu akan ngerasa, kamu udah ngerasakan suatu hal memang terjadi, ada shifting energy, ada perubahan terjadi ya Aries ya. Aku ngeliat kayak ingin melarikan diri, atau seseorang ingin melarikan diri yang dimaksud adalah energi pengen untuk mundur sejenak, istirahat, karena terasa seperti waktu itu berjalan begitu cepat bagi kamu ataupun bagi dia, siapapun ini ya. Jadi lelah gitu ya, capek, butuh waktu gitu ya untuk menyendiri dulu sih. Itu yang aku rasakan, entah kamu atau seseorang, kamu ngerasakan seseorang ataupun kamu ngerasa kayak pengen menjauh aja dari hubungan kalian, ingin menyendiri. Kamu ngerasakan pasangan kamu seperti mungkin nggak pengen pisah dari kamu, tapi kayak dia secara tidak sadar ya, subconsciously menarik diri dia dari kamu untuk butuh waktu sejenak dari dunia, dari hubungan kalian ya. Seseorang yang bukan benci, bukan marah sama kamu, no. Jadi kalau kamu ada dalam hubungan ya Aries, seseorang menjauh atau kamu ingin menjauh, bukan karena kamu jahat atau apa yang, no. Ini hanya memang terkadang memang kita perlu untuk mundur dari apa yang terjadi antara kalian berdua sekarang. Ada jalan yang memang harus kalian ambil sendiri dulu, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, no ya. Ini hanya masalah tentang struggle atau masalah di dalam diri dia sendiri ataupun dalam diri kamu, yang sebenarnya bukan karena kamu sebagai pasangannya, atau bukan karena dia sebagai pasangannya kamu, no ya. Ini tentang ini hanya tentang diri dia sendiri atau siapapun seseorang di sini Aries ya. Memang mengarahkan, aku ngerasain kalian memang bakal masuk ke hubungan yang ke dalam sebuah perasaan emosi yang baru ya. Aku merasakan kalian memasuki benar-benar hubungan yang baru ya. Hubungan yang aku maksud di sini adalah energi yang baru Aries. Jadi maksudnya gini, kamu dengan pasangan bakal masuk ke tahap selanjutnya, ke dalam level yang baru. Jadi ini bisa entah masalah atau problem perasaan seseorang yang mungkin kalian berdua ingin menikah, ingin berkomitmen, atau kalian memang udah menikah misalnya. Jadi ada problem itu ya. Hubungan yang dia nggak pengen pisah, nggak pengen jauh dari kamu, hanya butuh waktu untuk berpikir. Apalagi kalau kalian mengarah ke arah pernikahan, lebih laginya ya, lebih dalam lagi, maksudnya bakal lebih kencang lagi. Dia akan mundur, melarikan diri, kayak dia nggak serius sama kamu, no. Bukan masalah itu,
Ini kayak problem masalah yang terjadi kalau kita pengen menikah gitu ya, kayak seseorang yang malah ngerasa benar nggak sih keputusan yang aku ambil gitu, tapi aku benar-benar sayang dan cinta, tapi aku mau sama dia, aku pengen sama dia, hati aku memang ke dia, tapi kenapa kok aku takut gitu. Nah, kayak sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itu yang aku lihat sih. Kita lihat rekelnya untuk kamu Aries. Fata. Oke. Dan ada Satwa. Kapa. Rajas. Manipura. Laskarnya di sini ada Dharana. Wow, sih kamu ngelihat sini. Seseorang yang memiliki energi lautan di dalam kepalanya dia. Sih. Perasaan dan emosi yang berkecamuk ya, tapi nggak dalam bentuk yang gede gitu, hanya ya seperti kalau kamu lihat lautan pasang surut gitu aja, tapi nggak ada energi yang ada perubahan drastis gitu. Nah, hanya energi yang menenangkan, melegakan. Oke, di the bottom of the deck-nya ada Asana. Aku merasakan banget Asana sebagai bentuk energi penerimaan. Ya, penerimaan emosi, penerimaan rasa. Ini perasaan dan emosi yang nggak pernah dan nggak dia kenali gitu loh. Jadi kalau kita nggak mengenali perasaan itu kan gimana kita bisa tahu, kita yakin sesuatu yang asing. Jadi untuk takdir cinta kamu memang mungkin sekarang menyakitkan, mengecewakan ya, karena itu tadi rasa atau perasaan yang nggak pernah kamu rasakan atau dia rasakan di dalam hidup kalian berdua, dan jadinya aneh buat kalian berdua menjalani. Tapi di satu sisi kalian mengakui ini yang kamu cari, ini yang dia cari, kalian bahagia satu sama lain gitu ya. Tapi ya itu struggle-nya karena kalian jauh. Aku ngeliat kalau kalian berada di sisi satu sama lain gak akan kayak gini. Ini problem karena satu, seperti aku bilang tadi, kalian ingin menikah dan LDR gitu ya. Jadi pokoknya kalau kalian udah bertemu secara fisik ya, udah sama-sama, ini bakal luntur semua keraguan-raguan atau energi yang gak yakin ini, energi yang takut ini ya. Ini akan mengalir dengan apa adanya. Jadi gak perlu khawatir, apa yang memang untuk kamu akan ke kamu. Jadi aku ngeliat di arah akhir tahun ini takdir cinta akan mempertemukan kalian secara fisik, dan kamu akan melihat kalau kalian udah bertemu secara fisik, maksudnya udah sama-sama dekat, sudah ketemu gitu ya, udah bicara, bakal sulit untuk kalian jauh satu sama lain. Dia akan selalu menuju kamu, menjangkau kamu sebagai seseorang yang dia sayangi, dia cintai, dan dia gak akan mau jauh dari kamu. Semua energi jauh ini karena dia, kalian terpisah jarak aja. Coba kalau enggak, ya aku bisa bilang nggak akan kayak gini. Jadi kalau jaraknya udah nggak ada sih, aku bilang problem masalah besarnya juga nggak ada ya. Jadi ini problem masalah bagi yang memang hubungannya LDR gitu ya. Ya, karena aku benar-benar sulit mendeskripsikan yang terjadi di sini ya, karena itu tadi saat kamu masuki mengenal diri kamu, mengenal jiwa kamu, akan sulit kamu nilai apapun yang kamu rasakan, kamu pikirkan, iya, dan membuat kamu ingin tenggelam dalam diri kamu sendiri. Namun disinilah kamu menemukan cinta dan kasih sayang. Disinilah justru dia menemukan rasa terdalam dia untuk kamu, yang mungkin belum dia pahami atau belum kamu pahami sih. Kalian berdua akan menemukan jalannya.
untuk mengerti ya problem masalah yang terjadi bukan karena dari pasangan atau dari kamu sendiri, tapi dari jarak yang terjadi antara kalian berdua. Ya, kalau jarak ini kalian mampu handle dan kalian sadari jarak ini nggak ada maknanya selain perasaan kasih sayang kalian berdua, niscaya aku melihat hubungan kalian akan sangat-sangat langgeng, kuat banget untuk kalian berdua jalani, lanjutkan, bahkan kalian berdua akan merasakan yang saling menyayangi satu sama lain, nggak bisa jauh dari satu sama lain sih. Kita lihat tarotnya untuk kamu Aries. King of Cups, wow, akan ada perayaan. Perayaan di sini nggak perlu harus ada hal yang mewah, tapi kamu akan merayakan diri kamu sendiri, atau kamu bersama pasangan, kalian berdua akan menyadari dan cinta dan kasih sayang kalian nggak pernah kemana-mana. Apapun yang terjadi, dia mengarah ke kamu, kamu mengarah ke dia. So, what's how beautiful gitu, nah maksudnya betapa indahnya, betapa manisnya, how sweet gitu ya. Saat kalian tetap merasakan cinta ya, walaupun jauh, walaupun gak ada intens komunikasi, hati kalian tetap tertuju sesama lain, tetap menyayangi, tetap care ya sih. Okay. Seven of Cups, gak akan ada ketakutan sih, jadi gak perlu takut jika ada problem masalah sekarang. Nanti kalau kalian udah ketemu jalannya, udah ketemu ya harus gimana, aku lihat ya, dia akan memperlihatkan diri dia yang benar-benar menginginkan untuk bersama dengan kamu. Jadi takdir cinta kalian ya, aku ngelihat jika kamu berada di posisi LDR atau menjauh atau apapun juga, nggak perlu khawatir ya, kalian akan kembali bersama ataupun akan bertemu, dan dia akan bersama kamu dan kamu akan membawa dia dalam hidup kamu atau dia yang membawa kamu dalam hidupnya dia. Three of Swords sih, memang sekarang ada kesakitan, kecewaan, mungkin kamu ngelihat dia bahagia jauh daripada kamu, nggak sama kamu, dia enjoy gitu ya, dia ada rasa cemburu juga, takut dia nggak setia di sana ya, nggak perlu untuk khawatir ya. Di bottom of the deck-nya ada High Priestess sih, kesetiaan, komitmen akan selalu ada di hati dia, entah apapun yang terjadi ya. Jadi nggak perlu takut, karena kalau memang dia nggak setia, berarti bukan energi dia yang keluar di sini, tapi di sini adalah energi seseorang yang setia, yang dia tahu hati dia kemana. Kasarnya bahkan dia dikelilingi banyak perempuan ataupun dikelilingi banyak laki misalnya dalam kerjaan, karir gitu ya, yang dia harus berhubungan dengan banyak orang, tetap hati dia yang dia ingat hanyalah kamu. Komitmen dia terhadap kamu lah yang paling dia pegang, paling dia inginkan, paling dia rasakan sih. Jadi aku melihat mengarah ke akhir tahun, terutama Oktober ini, dia sudah mempersiapkan diri untuk bertemu kamu ya, karena dia nggak mau menyesali. Gini maksudnya, walaupun misalnya ada problem masalah, dia nggak mau untuk setengah-setengah menyudahinya dari handphone misalnya gitu. Dia ingin bertemu dengan kamu, entah apapun yang terjadi, untuk dia bicarakan, dan dia tahu kalau dia udah bertemu dengan kamu, nggak ada lagi jalan mundur, nggak ada lagi jalan untuk kembali ke hidup yang lama. Dia nggak bisa, aku merasakan banget dia nggak bisa kembali ke hidup yang lama lagi, hidup yang dia happy, bahagia saat dia belum mengenal kamu ya, karena yang dulu dia rasakan dengan sekarang benar-benar berbeda gitu.
Jadi kalau dia bisa memilih, lebih baik dia nggak mengenal kamu gitu ya. Tapi karena dia udah mengenal kamu ya sekarang ya udah nggak bisa gitu. Selain yang dia tuju adalah kamu. Okay, so that's it, Aries. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.